Banyak orang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Apalagi posisi ketika kelas 11 SMA. Sudah beradaptasi, punya banyak teman. Bahkan terkadang ada yang bilang kalau dia udah sayang. Sayang, sekolah libur 10 hari nih. Menurut kamu kita liburan kemana? Gak usah tempat yang mahal, asal kita bisa berdua menghabiskan waktu. Kamu udah janji loh mau ngajak aku liburan kalau ada waktu libur. Ting, notifikasi. Anda mendapatkan 3 pesan dari Lenny. Ketika aku dapat pesan beruntun dari kekasihku Lenny, aku mulai bingung mencari tempat liburan yang murah. Aku gak tahu kalau Lenny bakal tagih janjiku untuk liburan bersama pada waktu dekat ini. Kemana ya tempat liburan cocok untuk tempat pacaran dan yang pasti itu murah? Terbayang selalu pertanyaan itu di kepalaku. Kok gak coba kontak Aldi ya? Kali aja itu anak bisa kasih saran tempat yang cocok, pikirku. Di posisi di mana? Nongkrong yuk, aku tunggu di tempat biasa. Sembari mengirim pesan ke Aldi, aku bergegas mengambil kunci motor dan helm. Oi, di rumah? Jemput ke rumah lah, jawab Aldi. Dengan menggunakan motor tua tahun lama, aku bergegas menuju rumah Aldi. Aldi adalah salah satu sahabatku, teman sejak SMP dan tidak disangka SMA malahan satu kelas. Ayo Di, aku sudah di depan. Ku kirim pesan kepada Aldi. Oh oke, pamitan bentar, jawab Aldi. Ketika menuju tempat nongkrong, aku membuka obrolan. Di, kalau libur 10 hari ini mau kemana? Tanyaku dengan nada agak sedikit keras agar Aldi mendengar karena banyaknya suara kendaraan lalu lalang. Belum tahu sih Dev, aku diajakin pacarku liburan sih, tapi belum tahu mau kemana, gak ada duit aku, haha. Aku terdiam sejenak memikirkan bagaimana kalau aku ajak Aldi dan pacarnya untuk liburan bareng. Gimana denganmu Dev? Tanya Aldi sambil memukul pelan pundakku. Waduh, samaan kita, ditagih janji liburan sama pacarku Di, jawabku. Boleh tuh liburan bareng, ucap Aldi pula. Sesampainya di tongkrongan, ternyata sudah ada Doni yang udah ngopi dan ngerokok santuy. Parah nih Doni, nongkrong gak bilang-bilang, kata Aldi sambil mengambil gorengan dari piring Doni. Iya nih, pesan gorengan sampai sepiring, tambahku pula. Alah, aku juga baru sampai, lihat gelasku masih penuh. Lagian kalau ngajak anak-anak pasti alasannya lagi miskin semua, jawab Doni mengelak perkataanku dan Aldi. Seiring bercanda satu sama lain, sudah sebatang rokok yang aku habiskan. Aku membakar batang keduaku untuk memulai ke inti pembicaraan kepada Aldi. Kalau kita liburannya bareng gimana? Tanyaku pada Aldi. Wah, boleh banget tuh, tapi liburan kemana ya? Tanya Aldi balik. Masih bingung mau liburan kemana? Melihat Google tempat liburan murah tidak ada yang mendukung. Kenapa kalian gak mendaki aja? Sontak Doni ketika kami sedang fokus nge-scroll Google. Wah, ide bagus tuh, jawab Aldi. Biayanya gimana Don? Tanyaku dengan wajah serius. Untuk biaya mendaki gak mahal, paling mahal disewa tenda paling. Apalagi kalau bawa cewek. Gunung Sibayak cocok untuk pemula, jelas Doni. Wah, boleh juga, jawabku membenarkan omongan Doni. Sebelum bertanya lebih lanjut kepada Doni, aku segera menghubungi Lenny menanyakan persetujuannya. Karena penjelasan yang diberikan Doni ku sampaikan, Lenny pun mau mendaki gunung. Gimana sama Sandra Di? Tanyaku pada Aldi. Kalau Sandra sih ngikut aja Dev, dia udah percaya kok sama aku, jadi dia nurut aja, jawab Aldi. Karena sudah ada persetujuan, akhirnya kita lanjutkan cerita dengan Doni, sembari menanyakan persiapan dan perlengkapan untuk mendaki Gunung Sibayak. Doni menceritakan sedikit pengalamannya ketika mendaki Gunung Sibayak, perjalanan dari daerah asal sampai menuruni gunung itu lagi. Bahkan Doni memberikan beberapa list barang bawaan atau perlengkapan yang harus kami bawa. Hari sudah begitu sore. Begitu juga dengan cerita Doni yang sangat menarik, membuatku nafsu untuk mendaki Gunung Sibayak. Ngomong-ngomong Don, kita semua kan belum pernah mendaki nih. Kalau pemandunya gimana? Tanyaku kepada Doni.
Gak usah pakai pemandu, treknya gampang kok untuk para pemula. Aku juga dulunya sama temen yang lain tidak pakai pemandu. Trek untuk kesana kalau nggak salah cuma ada 2 atau 3. Nah biasanya kalau pemula lewat Brastagi. Nama jalur pendakiannya Bambu. Jelas Doni. Mendengar perkataan Doni membuat aku dan Aldi semakin yakin kalau mendaki Gunung Sibayak bakal menyenangkan. Karena sudah maghrib membuat tongkrongan bubar. Di, besok kita siapin perlengkapan ya, biar lulusannya kita cus, kataku pada Aldi setiba sampai di depan rumahnya. Sedari pagi sampai sore, aku dan Aldi menyiapkan perlengkapan. Leni dan Sandra menyiapkan perpegalan untuk di gunung nanti. Malam harinya, sayang, udah packing barang bawaan untuk besok belum? Jangan lupa izin, tanyaku pada Leni melalui handphone tuaku. Begitu juga dengan Aldi dan Sandra, semuanya sudah siap. Kita siap untuk mendaki Gunung Sibayak. Tak lupa aku mengisi baterai kameraku untuk mengabadikan momen esok ketika mendaki. Keesokan paginya, aku menentukan titik kumpul kami berempat. 13.00 tepat, nggak ada yang ngaret. Kalau perlu berangkat ke titik kumpul setengah jam dari yang aku tentukan. Aku termenung sejenak. Apakah liburan kali ini bakalan menarik ya? Ini adalah pengalaman mendaki pertamaku. Mudah-mudahan bisa naik sampai puncak. Tak lama, renunganku dipecahkan oleh suara telepon dari Leni yang sudah berangkat ke titik kumpul. Langsung aku menggendong tas gunung yang sudah berisi penuh dengan perlengkapan mendaki. Mah, Dev izin dulu ya mah, teman-teman udah siap. Izinku pada ibuku. Iya Dev, hati-hati ya. Kalau naik gunung, jaga sikapmu, kata ibuku mengingatkan. Sudah berkumpul semua, kita berjalan sedikit menuju terminal. Bang, Brastagi jam berapa? Tanyaku pada penjaga loket pembelian tiket. Oh itu deh, 15 menit lagi berangkat. Berapa orang? Tanya penjaga loket. 4 orang bang, 200.000 kan? Sembari memberikan ongkos. Belum 15 menit, penumpang sudah penuh. Langsung penjaga tiket mempersilahkan kami untuk memasukkan barang ke bagasi. Medan Brastagi, naik! Teriak penjaga tiket. Semua penumpang sudah naik. Pak sopir juga sudah duduk di kursinya, menginjak pedal gas dan berangkat. Di perjalananlah kita bercerita panjang, hingga tidak tersadar sesuatu mengagetkan kami. Ternyata ban minibus yang kami tumpangi meletus. Langsung dengan sigap Pak sopir turun. Sedikit memakan waktu. Akhirnya bannya sudah selesai diganti Pak sopir. Perjalanan kembali dilanjutkan. Aldi dan Sandra sudah tertidur. Kepala Sandra yang bersandar di pundak Aldi membuat mereka berdua terlihat mesra. Aku coba kepada Leni, memegang tangannya dan menyandarkan kepalanya ke pundakku. Leni terlihat lepas dan tersenyum kecil melihatku. Sebelum sampai di persinggahan, sesekali aku menatap Leni yang sedang tertidur. Dengan penuh rasa kasih sayang, sesekali ku kecup keningnya Leni. Perjalanan kali ini mengasyikkan. Penumpang tertidur tenang, kecuali aku dan Pak sopir. Aku terfokus ke pemandangan di luar kaca. Di perjalanan yang begitu hening, tiba-tiba hujan deras membasahi jalanan. Leni menggenggam tanganku dan membenarkan posisi kepalanya ke arah pundakku. Sebelum dia tertidur lagi, ku kecup lagi kening Leni. Sampai tibalah minibus yang kita tumpangi di persinggahan. Semua penumpang terbangun, termasuk Aldi dan Sandra. Leni yang sudah kebelet mengajak Sandra ke toilet. Sedangkan aku dan Aldi mencari meja kosong untuk makan dan minum, karena sedari pagi kita semua belum makan. Leni dan Sandra terburu-buru dari toilet menghampiri meja makan. Mereka katanya dikagetkan oleh sosok wanita tua. Wanita tua itu berkata, "Jagalah sikap kalian. Jangan sampai kalian akan menjadi tumbal." Karena tidak senang dengan perkataannya, Aldi pergi ke toilet. Kuikuti Aldi agar tidak menimbulkan keributan, karena aku sudah hafal dengan karakter Aldi yang meledak-meletup. Aku melihat Aldi, aku bingung. Tidak ada sosok wanita tua yang dikatakan Leni dan Sandra di toilet. Mungkin sosok wanita tua itu sudah pergi. Pesannya juga baik, pikirku. Karena wanita itu tidak ada, aku memutuskan mengajak Aldi kembali ke meja makan. Segera makan dan minum,
karena sebentar lagi waktu istirahat selesai. Baru saja makan, Pak sopir sudah meneriaki, 345, Brastagi, Medan, berangkat. Kami berempat langsung menuju minibus. Sebelum sampai di minibus, aku melihat sosok wanita tua. Wanita itu tersenyum sinis kepadaku. Karena sudah mau berangkat, aku tak mempedulikan wanita itu. Setelah semua penumpang naik, Pak sopir menginjak pedal gasnya dan kita melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, Sandra yang sudah bersandar ke pundak Aldi, begitu juga dengan Leni yang tidak harus kutuntun lagi. Kalau di mobil, aku biasanya tidak bisa tertidur, bahkan bisa terjaga terus-menerus. Aku lebih memilih mengawasi situasi dan melihat-lihat pemandangan. Ketika melihat pemandangan, aku melihat sosok wanita tua itu lagi. Kukucel mataku memastikannya, ternyata benar dia. Tersenyum sinis kembali kepadaku. Pertanda apakah ini? Senyumannya membuatku tidak enak hati. Seperti ada pesan yang tersirat dari senyumannya. Alah, anjing, ambil pusing banget sih dengan dia. Bodoh lah, kataku dalam hati. Tiba-tiba ban minibus kami meletup lagi. Aku sontak kaget. Apakah ini kebetulan atau karena perkataanku? Ini kebetulan saja. Aku tepis semua pikiran anehku. Pak sopir menyuruh semuanya penumpang untuk turun. Karena ban cadangan sudah tidak ada, sembari menelpon ke loket bayangan agar mengirim 1 minibus dan 1 ban cadangan. Bagaimana, Dev? Udah sore nih, kata Aldi. Benar juga kata Aldi. Kalau kesorean bisa-bisa malam banget kami untuk mendaki. Pak, jarak dari sini ke SPBU Brastagi SYMP Sibayak masih jauh nggak? Tanyaku mengambil tindakan. Sudah dekat, naik angkot samping Kama 88 aja. Nih ongkosannya Bapak kasih, kata Pak sopir. Sembari menunggu angkot Kama 88, aku baru tahu kalau ada kecelakaan kecil seperti ini kita diberikan ongkos. Banyak angkot samping yang melewati kami, tapi bukan Kama 88 seperti yang dikatakan Pak sopir. Sambil menunggu, kubakar rokokku. Melintaslah angkot Citra 77. Penumpang paling depan wajahnya seperti familiar. Aku baru ingat, sosok wanita tua itu muncul lagi. Kalian lihat deh penumpang paling depan, kataku pada teman-temanku. Mana? Kata Leni dan Sandra. Masih sore begini udah ngigo aja ya, Dev. Bangku paling depan gak ada penumpang, cuma ada Pak sopir, kata Aldi sedikit kecewa. Ada wanita tua yang kalian bilang dari toilet, kataku meyakinkan Leni dan Sandra. Gak ada tahu, kata Leni dan Sandra serentak. Apa aku yang berhalusinasi? Atau mereka yang tidak melihat? Membuatku terdiam. Angkot bang, teriak Aldi menghambat angkot samping Kama 88. Ku matikan rokokku dan membantu membawa barang Leni ke dalam angkot pintu samping itu. SPBU SIM Sibayak ya bang, kata Aldi mengingatkan sopir angkot itu. Mau mendaki dek? Tanya abang sopir angkot. Wah iya nih bang. Habis ini sambung angkot apa ya bang? Tambah Aldi dengan pertanyaan. Lihat aja kaca angkotnya dek. Kalau ada tulisan Sibayak berarti itu nganter penumpang ke sana. Jelas abang sopir angkot itu. Oh makasih bang, jawabku. Kami diturunkan persis di depan SPBU SIM Sibayak. Melihat warung makan tepat di seberang jalan. Gimana kalau kita bungkus nasi dulu? Tanyaku melihat teman-temanku satu persatu. Boleh tuh, biar gak repot masak untuk malam ini, jawab Sandra sepakat denganku. Aldi dan kekasihku Leni pun mengikut dengan saranku. Kulihat jalanan sepi. Aku langsung menyeberang. Tin, nyebrang pakai mata weh, kata sopir angkot meneriakiku. Maaf bang, jawabku sambil malu. Padahal sepenglihatanku tidak ada angkot itu dari jauh. Tapi tiba-tiba sudah muncul mau menabrakku. Ku yakin penglihatanku. Itu angkot tadi gak ada kan? Kutanya pada teman-temanku. Matamu gak ada. Besar kali angkot main nyebrang sembarangan, kata Aldi dengan nada sedikit tinggi. Ya sudahlah, kupikir aku yang kurang hati-hati. Setelah itu Aldi memimpin menyeberang. Setelah memesan makanan, aku dan Aldi meminjam toilet bergantian dengan Leni dan Sandra,
karena ini adalah persinggahan terakhir sebelum sampai pos 1. Makanan sudah selesai, kami memasukkan makanannya ke tas masing-masing, kecuali makanan Leni yang aku masukkan ke tas. Seperti kekasih yang tidak mau melihat pasangannya kelelahan membawa barang, begitulah aku. Setelah itu kami menyeberang kembali. Kali ini aku tidak mau kurang hati-hati lagi. Aldi yang memimpin menggandeng tangan Sandra, dan diikuti aku dan Leni bergandeng tangan juga. Tak lama, sudah ada angkot yang bertulisan Sibayak yang parkir di dekat SPBU. "Bang, ke atas nggak?" tanyaku pada sopir angkot yang sedang duduk di depan angkotnya. "Naik aja dek, kita nunggu selepas maghrib. Siapa tahu masih ada pendaki yang lain," kata sopir angkot itu. Sudah lama menunggu, ternyata hanya kami berempat yang ada. Pendaki yang lain tidak ada, tanda-tanda orang menggendong tas gunung pun tidak ada. "Jadi gimana bang? Jam berapa berangkat?" tanyaku lagi, melihat matahari yang sudah tertelan oleh Gunung Sibayak. Karena hanya kami berempat, sopir angkotnya tidak mau berangkat, kecuali ongkosnya 2 kali lipat. Mendengar penjelasan dari sopir angkot, jalan menuju pos tempat pembelian tiket masuk sedikit menanjak dan jalannya rusak. Kami pun sepakat, daripada tidak jadi mendaki, lebih baik membayar sedikit mahal. Di tengah perjalanan yang sudah gelap, tidak ada lagi penumpang menuju Sibayak. Begitu juga kata sopir angkotnya, jalannya agak rusak dan menanjak. Sampai tibalah kami di tempat pos pembelian tiket, turun dari angkot dan membayar ongkos. Selanjutnya Aldi mendaftarkan data diri kami, tanda tangan satu persatu dan menitipkan KTP-ku sebagai jaminan. "Yakin dek, mau mendaki sekarang?" tanya seorang penjaga tiket. Sempat terdiam dengan pertanyaan penjaga tiket itu. "Yakin kak, sudah jauh-jauh masa nggak mendaki sekarang?" jawab Aldi kepada penjaga tiket itu. "Ya sudah, karena tadi sempat hujan deras, kalian hati-hati ya," ucap penjaga tiket itu mengingatkan kami berempat. Diselimuti dengan kegelapan, aku menghidupkan senter dan memimpin jalan paling awal, diikuti kekasihku Leni, dan setelah itu di belakangnya Sandra dan Aldi yang bergandengan. Sebenarnya dari tempat perizinan atau tempat pembelian tiket masih aspal, meskipun jalannya sedikit rusak, tapi masih bisa dilalui kendaraan. Karena sudah malam, kami tidak mendapatkan tumpangan lagi, jadi harus berjalan dari pos perizinan. Dengan keberanian yang sudah dikumpulkan, kami berjalan sekitar 1 jam ke simpang Sibayak dan pemandian air hangat Sidebuk-Debuk. Ternyata di simpang ini masih banyak angkot menunggu penumpang dari permandian Sidebuk-Debuk dan pendaki yang baru turun. Sialnya kami terlalu kemalaman jadi tidak mendapat tumpangan sampai simpang ini. Berjalan beberapa kilometer lagi, akhirnya kami menemukan pos 1. Tempat ini adalah satu-satunya pos di Gunung Sibayak ini. Di sini banyak sekali warung, tempat menyewa peralatan camp juga ada. Seperti kata Dion, kami menyewa tenda lipat di sini. "Kita mau sewa tenda berapa?" tanyaku pada teman-temanku. "2 tenda aja, 1 buat cewek, 1-nya buat cowok," saran Sandra. Saran dari Sandra sangat bagus, menjauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengundang setan masuk. Akhirnya kami diskusi harga dengan orangnya. "Bang, tenda untuk 2 orang berapa?" tanyaku pada abang yang menjaga. "Untuk 2 orang kita kosong deh. Kalau mau untuk 4 orang, 75 per malam," jawab penjaganya. Setelah diambil keputusan, tetap kita mengambil 2 tenda, karena di atas 2 malam harganya 600.000. Dan ternyata untuk sewa tenda kita juga harus menitipkan jaminan seperti KTP atau benda berharga lainnya. Kebetulan di antara kami berempat, hanya aku saja yang baru mempunyai KTP. Dan KTP-ku pun sudah sebagai jaminan di pos perizinan. "Ya sudahlah, handphoneku aja Dev," kata Aldi. Jaminan sudah ada, akhirnya untuk camping di gunung pun jadi. Sebelum naik, kami memutuskan untuk istirahat di warung sebelah tempat peminjaman tenda. Bercerita sedikit dengan penjaga warung, ternyata di sini juga bisa menitipkan kendaraan. "Kok kita bego sih?" kata Aldi sambil memakan jagung bakarnya. "Sudahlah yang, ini juga kan pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar aja kita nggak tahu," kata Sandra menghentikan omongan Aldi. "Bener tuh," tambah Leni. Setelah semua sudah buang air kecil atau besar, makanan sudah habis, aku memimpin doa pembuka untuk mendaki Gunung Sibayak.
Kita semua saling jaga satu sama lain di perjalanan. Aldi memimpin. Di tengah ada Sandra dan Leni, sedangkan aku paling belakang, ucapku. Kita mulai naik perlahan ke arah bukit, persis di depan warung pos 1. Semuanya mulai menghidupkan senter. Aku sengaja membawa headlamp karena sudah kepikiran bakal ada barang yang aku bawa. Beda dengan Aldi, harus kesusahan membawa tenda dan memegang senter. 15 menit perjalanan, semua sudah merasa lelah. Untuk pertama kalinya mendaki gunung, beginilah sensasinya. Istirahat dulu, Di, kataku dari barisan paling belakang meneriaki Aldi. Oke siap, jawab Aldi. Sembari beristirahat, kami melihat arah cahaya terang dari belakang. Permisi bang, kak, kata salah seorang pendaki. Sampai ketemu di atas mas, tambah wanita teman pendaki tersebut. Setelah agak jauh mereka dari kita. Gila ya, berdua mendaki, kata Aldi. So sweet parah, jawabku pula. Menyudahi perbincangan, kami melanjutkan perjalanan, langkah demi puncak Gunung Sibayak. Sesudah jauh dari posisi istirahat, kami melewati beberapa pendaki yang sedang beristirahat. Tapi anehnya, di antara mereka ada yang menggunakan gaun pengantin. Kalau kita langgeng, boleh kali foto prewedding di gunung. Hahaha, candaku ke Leni yang ada di depanku. Mau juga, kata Sandra yang mendengar perkataanku sambil mencolek Aldi di posisi paling depan. Karena tempo Aldi dan Sandra terlalu cepat membuat aku dan Leni ketinggalan di belakang. Maklumlah, Leni anak rumahan, gak biasa ke lapangan. Beda dengan Sandra yang emang satu kepramukaan denganku. Istirahat bentar yang, kata Leni. Mendengar suara nafas Leni yang sudah engap-engapan, aku memutuskan untuk istirahat. Aldi, Sandra, istirahat bentar, teriakku sambil membentuk dan menempelkan di sisi bibirku seperti toa. Tidak seperti pertama kalinya istirahat, Aldi dan Sandra tidak menyahut teriakanku. Maaf ya sayang, gara-gara aku kita jadi ketinggalan, kata Leni dengan suara lemas. Udah gak apa-apa kok, ini kan pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar aja, aku juga capek kok. Sembari beristirahat, aku dan Leni melihat wanita yang bergaun pengantin tadi jalan sendirian tanpa ditemani oleh pendaki lainnya. Permisi mas, hati-hati saat mendaki, jaga sikap kalian, kata wanita itu sambil melewati aku dan Leni. Makasih mbak, jawabku pula. Sayang, kok dia berani sendiri? Tanya Leni selepas wanita itu menjauh dari kami. Mungkin dia sudah sering mendaki, jawabku menepis ketakutan Leni. Iya, tapi kan dia punya rombongan, kata Leni menjelaskan. Kurang tahu sih, jawabku pula memikirkan perkataan Leni. Ayo jalan lagi, ajak Leni kepadaku. Ayo, kamu jalannya pelan-pelan, kataku mengingatkan Leni. Sudah lama kami berjalan, tapi tidak menemukan Sandra dan Aldi. Aku sedikit panik. Kemana dua anak itu? Mereka kemana ya? Kok belum ketemu sama kita? Apa kita salah jalan? Tanya Leni kepadaku. Mungkin mereka sudah jauh duluan. Bener kok jalan kita tadi, aku lihat beberapa petunjuk, jawabku meyakinkan Leni. Di perjalanan, aku dan Leni melihat pertigaan. Persis di pertigaan tersebut, aku melihat wanita yang duduk menundukkan kepalanya. Seperti Sandra ya? Tanyaku pada Leni. Iya, tapi aku takut, jangan ke sana. Lebih baik kita panggil dulu, jawab Leni sambil memberi saran. Sandra, teriakku. Dev, Aldi Dev, jawab Sandra. Sandra menangis dan berlari ke arah kami. Kenapa San? Tenangin diri dulu, tanya Leni. Tadi kami bertemu wanita yang menggunakan gaun pengantin, terus kami melanjutkan perjalanan. Tiba di persimpangan ini, kami bertemu lagi dengan wanita itu. Kemudian dia menggoda Aldi, jelas Sandra. Terus Aldi dibawa kemana? Tanyaku. Wanita itu membawa Aldi pergi ke arah kanan, sedangkan jalur ke puncak Gunung Sibayak lurus. Karena gelap dan takut salah jalur, Sandra tidak berani menyusul. Aku tidak mengira kejadian ini bakal terjadi. Kukira Aldi begitu sayang dengan Sandra. Ternyata dia sangat tega meninggalkan Sandra sendirian.
Apalagi posisinya sekarang bukan di tempat yang dihafal Sandra. Dalam posisi seperti ini, dengan keadaan membawa dua wanita, aku tidak berani mencari Aldi. Lebih baik kita tunggu pendaki lainnya di sini, baru kita minta bantuan, ucapku. Sudah hampir 2 jam kami menunggu, tidak ada pendaki lainnya yang menyusul. Padahal aku ingat, ada rombongan wanita berpakaian gaun pengantin itu yang tadi beristirahat kami lewati. Semakin sulit teka-tekinya, apa maksud wanita itu? Hari sudah semakin malam dan udara semakin dingin, membuat hatiku tergerak untuk mendirikan tenda. Kudirikan tenda persis di tengah jalan pendakian. Siapa tahu kalau pendaki lain melihat tenda kami bisa membantu. Kami bertiga di dalam tenda terdiam. Tidak ada yang berani membuka obrolan. Sandra yang masih baru selesai menangis, tertidur di pelukan Leni. Aku tidak boleh tertidur. Aku harus berjaga sampai ada pendaki lain yang mau membantu kami, pikirku. Sembari masih terjaga, aku keluar dari tenda membakar sebatang rokok. Mulai berpikir menyusun kejadian-kejadian dari awal. 3 kali bertemu ibu yang sudah tua, mengucapkan pesan yang sama, menjaga sikap di tempat orang lain. Begitu juga dengan wanita bergaun pengantin. Dari pesan itu, aku seperti mendapatkan jawaban. Benar sekali, di antara kami pasti ada sikapnya yang salah, sehingga Aldi bisa dibawa pergi oleh wanita bergaun pengantin itu. Langsung aku masuk ke dalam tenda, membuka obrolan dengan mereka berdua. Begini ya logikanya, kalian berdua bertemu wanita tua dan menitip pesan agar berjaga sikap. Begitu juga dengan aku yang bertemu wanita tua itu 3 kali. Mungkin dari kita ada yang melakukan kesalahan, bener gak sih? Tanyaku pada mereka berdua. Sandra mulai menangis lagi. Maafin aku Dev, Len, ucap Sandra sembari menangis. Kenapa San? Coba cerita dulu, tanya Leni. Sebenarnya aku dan Aldi dengar teriakanmu Dev. Kami berdua tahu kalau kalian bakal istirahat. Temponya sengaja kami percepat. Kalau kalian istirahat, kami berdua punya waktu buat bermesraan di jalan, jelas Sandra kepadaku dan Leni. Goblok ya kalian berdua, ucapku dengan nada tinggi. Udah tahu di alam bebas, masih berpikiran bermesraan, bego, bentakku kepada Sandra. Udahlah Dev, kalau begini gak akan selesaiin masalah, ucap Leni menenangkanku. Maafin kami berdua Dev, aku juga tahu kalau ini salah kami, pinta Sandra kepadaku sambil menangis. Dengan keadaan emosi, aku mengambil tindakan salah. Gak mau tahu, sekarang ini juga kita harus turun. Aku gak mau kalau aku dan Leni jadi korban karena ulah kalian berdua, ucapku pada Sandra. Langsung ku gendong tasku dan tas Leni. Segera ku tarik tangan Leni dari Sandra. Baru beberapa langkah, Leni berteriak padaku. Kalau kamu ninggalin Sandra sendiri, apa bedanya kamu dengan Aldi? Kita naik berempat, pulang pun kita harus berempat, tegas Leni. Melepaskan genggamanku dan masuk ke dalam tenda. Aku hanya bisa terduduk di luar, mendengar perkataan Leni. Emosi yang terlalu terbakar membuat jadi redam dan tenang. Bagaimanapun juga Aldi adalah sahabatku. Aku yang mengajaknya. Semua yang dilakukan adalah tanggung jawabku juga. Aku tidak boleh begini. Benar kata Leni. Karena udara semakin dingin, kuputuskan untuk masuk ke dalam tenda. Kulihat mereka berdua saling berpelukan, menghangatkan badan. San, maafin aku ya. Aku gak bisa mengontrol emosiku. Maafin aku juga ya sayang. Besok pagi kita bakal cari Aldi, ucapku kepada mereka berdua. Lebih baik sekarang kalian berdua istirahat. Aku berjaga di sini, ucapku sambil mengeluarkan selimut dan memberikan kepada mereka berdua. Udara semakin dingin dan aku semakin mengantuk. Agar tidak tertidur, kupanaskan air untuk membuat kopi. Sembari meminum kopi, ku senter ke arah kejauhan di belakang tenda, berharap ada pendaki lain yang akan menyusul mendaki. Sudah lama menyenter, ternyata tidak ada orang. Tiba-tiba ada seorang pria yang bertubuh kurcaci datang menghampiri tenda kami.
Saat itu hanya aku yang terbangun. Takutnya pria itu berniat buruk, langsung kujegat di depan tenda. "Ada apa ya mas?" tanyaku. "Punya korek gak mas? Mau ngidupin api." "Kebetulan korek saya terjatuh, jadi gak bisa ngidupin api. Tenda saya sebelah sana mas," kata pria itu. Aku memberikan korekku dan berpesan jangan lupa dikembalikan, soalnya aku juga hanya membawa satu korek. Korek yang kuberikan sudah cukup lama tidak dikembalikan, padahal alasannya cuma sebentar. Kupandang ke arah tenda yang ditunjukkan, seperti tidak ada api yang menyala. Segera kususul ke tendanya. Siapa tahu aku bisa membantunya menghidupkan api. Kuambil senter dan bergegas menuju tendanya. Sampai di lokasinya, tidak ada tenda yang berdiri kokoh. Aku lihat, hanya ada tenda roboh sudah diterpa angin. Tenda itu juga kotor, sudah banyak pasir di atasnya. Aku mulai bingung. Apakah yang meminjam korekku itu bukan manusia? Mulai lagi aku berpikir, puncak kan masih jauh. Kenapa dia mendirikan tenda di sini? Sial bener nih, ini bukan orang. Segera aku lari menuju tendaku. "Leni, Sandra, bangun. Kita harus segera bergegas pergi dari sini." Belum sempat mereka bertanya, "Nanti aku jelaskan semua." Aku menutup tenda dibantu mereka berdua. Kumasukkan tenda ke dalam tas, lalu kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami sangat lambat. Leni terlalu gampang kecapean. Untuk mempercepat langkah, kuberikan tasku agar dibawakan Sandra dan aku menggendong Leni. Hari sudah subuh. Kami sudah melewati beberapa tenda, hingga kami menemukan banyak remaja yang duduk bermain gitar di dekat api unggun. "Bang, mohon maaf bang, kita bisa mendirikan tenda di sebelah kalian gak?" tanyaku. Tidak ada jawaban dari mereka. Bahkan sepertinya aku mengusik ketenangan mereka. Mereka satu persatu masuk ke dalam tenda dan menutup tendanya. "Kita lebih puncak lagi aja deh," kata Sandra. Kembali kita melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, aku menggerutu tentang sikap mereka tadi. "Katanya anak gunung solid, anak gunung saling membantu. Tai kucing lah," kataku. "Sudahlah sayang, jangan marah-marah terus. Mungkin mereka lagi asik bermain gitar, tiba-tiba kita ganggu," ucap Leni. Sudah berjalan begitu lama, akhirnya kita menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Di depan kami juga ada beberapa tenda. Beberapa orangnya di luar, tapi karena tidak mau mengganggu lagi, kami tidak mencoba untuk so akrab atau so deket. Sembari mendirikan tenda, air menetes perlahan dari langit. "Cepetan, sebentar lagi hujan," kataku memerintah Leni dan Sandra. Tenda sudah berdiri, kami langsung masuk dan beristirahat. Leni dan Sandra berpelukan di tengah-tengah hujan yang semakin deras. Kurasakan ketakutan mereka. "Keadaan Aldi gimana ya hujan begini?" tanyaku pada mereka berdua. Sudah bahas besok saja," kata Leni memotong pertanyaanku agar tidak membuat Sandra menangis lagi. Hujan sudah berganti, tapi udara masih sangat dingin. Kuambil kompor dan kupanaskan air untuk menyeduh kopi. Tak lama setelah menyeduh kopi, Leni kekasihku terbangun. Dikeluarkan makanan kemarin yang sempat kami bungkus. Ternyata makanannya sudah basi dan berbau. "Nih, masak mie instan aja," kataku sambil memberikan beberapa mie instan dan telur. "Masaknya semuanya?" tanya Leni kembali. "Masak 3 aja sama 2 telur," jawabku. Wangi dari mie instan membangunkan Sandra yang ternyata sudah lapar. Udah bangun San?" tanya Leni. "Iya, tapi badanku pegel banget," jawab Sandra. "Sehabis makan kita bakalan cari Aldi ya, kalian bersiap-siap," kataku pada mereka. Makan sudah selesai, piring dan gelas sudah kubasuh. Begitu pula sekarang kami harus menutup tenda dan mencari Aldi. "Kok sudah nutup tenda mas? Gak mau lihat sunrise?" tanya salah satu pendaki yang melintasi tenda kami. "Iya mas, kebetulan teman kita tersesat," jawabku. Kukira pendaki itu bakalan cuek biasa aja, tapi dia kembali ke tenda kami dan membawa temannya. "Mas, temannya ketinggalan di mana?" tanyanya lagi. "Jadi begini mas." Semua kejadian ku ceritakan. Dari awal berangkat, mendapatkan pesan dari sosok ibu tua,
Kejadian aneh tadi malam dengan sosok pria bertubuh kurcaci dan sikap para pendaki yang tidak senang ketika kami mau mendirikan tenda di sebelahnya. Terakhir kuceritakan kesalahan Aldi. Karena mereka kebetulan orang yang tinggal di sekitar daerah sini, mereka tahu tentang wanita yang menggunakan gaun pengantin. Konon katanya, calon suaminya dan wanita itu mau foto prewedding di Gunung Sibayak. Naas, mereka mendapatkan musibah. Wanita itu terjatuh dari tebing. Wanita itu tidak senang kalau ada pasangan yang mendaki Gunung Sibayak, apalagi sudah melanggar tata krama di sini. Makanya Aldi dibawa pergi oleh wanita itu. Begitulah penjelasan dari Mas Ari, salah seorang pendaki. Mendengar ceritanya, kami berharap ada jalan dari semua ini. Kalau baru kemarin hilang, kita masih bisa mencarinya, Mas. Mudah-mudahan temannya kalian belum dibawa terlalu jauh oleh wanita itu. 2 orang dari teman Mas Ari turun ke bawah untuk membuat laporan. Sedangkan 4 orang lagi menemani kami untuk mencari Aldi. Titik pertemuan antara kami dan tim SAR adalah pertigaan kemarin. Sebenarnya, pertigaan itu menuju lembah hutan yang paling dalam. Dulu beberapa masyarakat di sini mengambil hasil hutan dari lembah itu. Namun, semenjak ada pendaki yang hilang, tempat itu ditutup. Ayo Mas, Mbak, kita jalannya pelan-pelan saja. Kita susuri hutan itu. Mudah-mudahan teman Mas ketemu, kata Mas Ari. Kami berjalan menuruni Gunung Sibayak. Sudah lama berjalan, kami tidak menemukan pertigaan itu. Seperti mata kami dikecoh oleh wanita itu. Karena pertigaannya tidak ketemu, kami akhirnya menunggu bantuan dari bawah. Sembari menunggu, aku menyiapkan kopi kepada Mas Ari dan ketiga temannya. Di tengah minum kopi, tiba-tiba kami dikagetkan oleh Sandra. Sandra tiba-tiba berlari ke arah rumputan yang banyak. Kami semua langsung sigap mengejar Sandra. Di sana rumahku, aku mau pulang, kata Sandra tiba-tiba. Lalu, dia tergeletak di atas rumput yang masih basah. Kami segera membawa Sandra ke dalam tenda dan memberikannya segelas air. Leni masih mengkipas-kipas wajah Sandra agar Sandra mendapat udara yang segar dari kerumunan kami. Di luar tenda yang sangat jauh, aku melihat sosok pria yang bertubuh kurcaci semalam. Dia bersembunyi di balik sebatang pohon besar dan seperti mengintai kami. Aku langsung mengejar pria itu. Mas Ari dan teman-temannya tidak sempat mencegatku. Karena emosi, aku tidak mendengarkan lagi teriakan Mas Ari dan teman-temannya. Ku kejar terus pria bertubuh kurcaci itu. Karena dia tahu aku mengejarnya, pria bertubuh kecil itu berlari masuk ke arah lembah yang ditunjukkan Sandra. Semakin cepat aku berlari mengejar pria itu, kulihat dia terjatuh dan bersembunyi di balik pohon. Langsung kuputar arah lariku ke arah kanan dengan maksud mau mengepung pria itu. Tapi, kemana dia? Pria itu hilang entah kemana seperti ditelan pohon besar itu. Kali ini kau bisa lolos, lain kali tak kubiarkan kau lolos, teriakku yang sudah sangat emosi. Akhirnya aku putuskan untuk berjalan pulang ke arah tenda. Sudah begitu lama aku berjalan mengarah ke tenda, tapi tidak kutemukan tenda kami. Aku seperti dibuat halusinasi. Aku berjalan lurus terus-menerus, tapi aku melihat jalan yang sama. Sudah berulang kali aku melewatinya, tapi aku kembali ke tempat asal, ke tempat pohon besar itu. Kali ini aku harus gunakan trik pramuka ketika tersesat di hutan. Aku mengambil beberapa batang kayu kering. Ketika aku berjalan, akan kutancapkan batang kayu itu sebagai tanda kalau aku sudah pernah melewati daerah ini. Hari sudah semakin sore. Aku sudah lelah karena aku hanya berputar-putar di daerah itu saja. Kuputuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar itu tadi. Menunggu lelahku hilang, akan kulanjutkan perjalananku. Matahari hampir tenggelam ke arah barat, berarti di belakangku adalah timur, tempat matahari terbit. Matahari terbit biasanya dari belakang Gunung Sibayak, berarti kalau aku berjalan ke arah timur, aku menuju puncak. Baiklah, aku akan berjalan ke puncak. Ya Tuhan, bantulah aku. Ku awali dengan berdoa. Aku berjalan langkah demi langkah ke arah timur. Aku tidak lagi menemukan daerah yang aku lalui, pertanda aku sudah menjauh dari daerah tadi. Perut sudah lapar. Aku baru ingat sedari pagi aku hanya sarapan mie instan. Sembari memegang perut, ya Tuhan,
Harus makan apa aku di tengah hutan ini? Ucapku. Ternyata doaku dikabulkan Tuhan. Ada seekor monyet yang melemparku dengan sesisir pisang. Meskipun pisang itu bekas monyet, aku sudah bodo amat, langsung memakan pisang itu dengan lahap. Malam sudah tiba. Semuanya sudah gelap. Aku istirahat di akar-akar pohon besar, menunggu esok pagi kan cepat berlalu. Aku terbangun dengan teriakan orang-orang sedang berjualan di sekitarku. Mereka berteriak satu sama lain menawarkan jualannya. Banyak sekali yang berjualan, tapi tubuh mereka kecil, seperti tubuh pria yang aku kejar. Karena kelaparan, aku meminta makanan ke salah satu pedagang yang sedang menjajakan jualannya. Pedagang itu tidak menghiraukan, seakan dia tidak mendengar perkataanku. Begitu juga ketika ku coba dengan pedagang lainnya. Mereka tak satu pun mendengarku. Karena tidak diperdulikan, aku mengambil dagangannya, tapi tak satu pun dagangan mereka yang bisa aku raih. Ku coba menyentuh pedagangnya, sama juga. Aku tidak dapat menyentuh mereka. Pantas saja mereka tidak mendengarku. Duniaku dengan dunia mereka sudah berbeda. Sekarang aku paham kalau ini adalah pasar gaib. Mereka bukan lagi manusia. Karena sudah dapat pemikiran seperti itu, aku semakin takut. Kemudian aku berlari meninggalkan pasar gaib itu. Aku berlari mengikuti arah matahari. Sudah lelah berlari, aku sangat haus. Tenggorokan sudah sangat kering. Aku kembali berucap, "Ya Tuhan, aku sangat haus." Ketika memandang ke arah kejauhan, aku melihat seperti kubangan kerbau, tempat kerbau berendam biasanya. Aku berjalan ke arah kubangan itu, meminum air kubangan yang penuh dengan lumpur. Di sekitar kubangan itu kulihat sebuah pondok yang sudah tua. Aku masuk ke dalam pondok itu. Kayu dari dinding pondok ini sudah tua. Ruangannya seperti kamar, tapi dipakai tempat memasak juga. Malam ini aku bisa istirahat di sini, ucapku dalam hati. Malam harinya aku tidur di pondok tua ini. Udara semakin dingin, diselimuti kabut tebal. Aku mulai meneteskan air mata, menangisi kesalahanku dan teman-temanku. Ya Tuhan, kapan ini berakhir? Pikirku. Tidak harusnya aku mendaki tanpa pemandu. Ini semua akibat kesombongan. Aku sadar sekarang, kesombongan tidak ada gunanya, dan semua pesan dari orang tua itu sangat penting. Malam ini aku menangis sampai aku tertidur. Satu korban sudah ketemu, semuanya cepat kemari, lihat sini. Di sisi lain, teriakan itu membangunkanku. Kuharapkan teriakan itu adalah teriakan orang menemukanku. Ternyata bukan. Aku hanya bermimpi dan aku terbangun keluar dari gubuk melihat matahari sudah mulai naik. Aku sudah begitu lapar. Tidak ada lagi makanan di sekitar sini. Aku hanya bisa bertahan minum air kubangan. Rasa sakit perut sudah tidak lagi kurasakan. Perlahan aku berjalan ke arah timur mendaki Gunung Sibayak yang terjal. Di sekitar sini tidak ada trek untuk pendaki. Perlahan aku berjalan. Sambil tertatih, kupaksa terus-menerus ke arah puncak. Aku berharap semua ini akan berakhir ketika aku sampai puncak. Sembari mendaki, aku melihat sosok wanita bergaun pengantin. Dengan semangat aku mengejar wanita itu, berharap bisa bertemu Aldi. Ketika menghampiri wanita itu, "Pulanglah, kamu anak baik. Kamu bukan orang jahat. Tidak usah mencari temanmu lagi," kata wanita itu kepadaku. "Tidak, aku tidak akan pulang sebelum aku bertemu dengan Aldi," kataku berontak. "Kalau kamu tidak pulang, nasibmu akan sama." Wanita itu tiba-tiba hilang seketika, hilang entah kemana. Mendengar ucapannya yang terakhir membuatku menangis. Kuingat masa-masa aku masih bersama Aldi, bermain bersama, nongkrong, dan ngerokok bareng. "Maafkan aku, Di, belum bisa menjadi teman yang baik," ucapku. Aku pulang ke arah jalur yang aku daki sebelumnya. Sambil menangis aku masih teringat dengan Aldi, sahabat terbaikku. Di tengah aku sedang mendaki dan menangisi semua ini, tiba-tiba Aldi menampakkan dirinya. "Aldi, kau kutemukan?" Kataku senang sudah bertemu Aldi. "Maafkan aku, Dev, semua ini kesalahanku. Membuat semua orang susah mencariku dan mencarimu," kata Aldi. "Sudah, Di, ayo kita pulang," kataku mengajak Aldi. "Enggak, Dev, kita udah beda dunia. Pulang sekarang, Dev, sampaiin ke orang tuaku. Aku minta maaf, belum bisa membahagiakan mereka," tambah Aldi. "Tapi kenapa, Di? Ayo kita pulang,"
kataku memotong pembicaraan. Tiba-tiba Aldi menghilang. Aku menangis jadi-jadinya. Kalau kau mengambil temanku, ambil juga aku, Gunung Sibayak, kataku teriak sambil terisak-isak. Karena sudah kelelahan, aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa hari tim SAR, polisi, TNI, dan Mapala sudah mencariku dan Aldi, tapi tidak ditemukan. Sampai dipanggillah seorang dukun yang tinggal di daerah warung pos 1. Ritual pelepasan ayam pun dilakukan, berharap aku dan Aldi bisa kembali. Ritual ini biasanya dilakukan ketika ada orang yang terjebak oleh Gunung Sibayak. Konon katanya, penunggu Gunung Sibayak setuju bertukar dengan darah seekor ayam putih. Tapi, berbeda nasib dengan aku dan Aldi. Aku ditemukan di balik pohon besar ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci. Tubuhku sudah dehidrasi, kekurangan cairan, dan sekitar beberapa hari sudah tidak sadarkan diri. Nasibku berbeda dengan Aldi. Dia sudah tidak ada. Dunia Aldi sudah sama dengan dunia penunggu Gunung Sibayak, menurut penjelasan dari dukun. Ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci, Aldi juga mengejar wanita bergaun pengantin ke arah pohon itu. Ketika aku tersesat berjalan seperti mengelilingi dari satu tempat dan kembali lagi ke tempat itu, Aldi juga sama melakukan itu. Ketika terbangun di pasar goib, sama juga. Bedanya Aldi memakan makanan dagangan mereka, sehingga Aldi menjadi sama seperti mereka. Ketika haus aku minum air kubangan, itu adalah sebenarnya mata air bagi orang-orang yang ada di pasar goib. Pondok yang aku tempati adalah tempat tidur terakhir Aldi. Ketika bangun dari kubuk dan mendengar satu korban sudah ditemukan, itu adalah Aldi. Sama seperti yang aku lakukan, Aldi mendaki ke arah puncak dengan pengharapan semua bisa berakhir. Tapi karena dia sudah memakan makanan di pasar goib, dia tidak diizinkan kembali. Aldi terjatuh ketika mendaki dan ditemukan di dekat pondok aku tidur. Intinya, semua yang kulakukan ketika hilang, begitulah yang dilakukan Aldi, sama. Namun karena Aldi yang bersalah, maka dia yang tidak bisa pulang. Raganya bisa pulang, tapi jiwanya tidak bisa. Begitulah penjelasan dari dukun yang menyelamatkanku. Dukunnya berpesan, jangan pernah menghiraukan pesan dari sosok wanita tua sewaktu aku lihat di perjalanan. Begitu juga dengan sikap, hargailah alam. Mereka yang sudah tinggal lama di sini tidak suka dengan tingkah Aldi. Rest in peace, Aldi. Alam adalah salah satu tempat untuk menempah diri, termasuk Gunung Sibayak. Hargailah alam agar engkau bisa menikmati keindahannya. Sekian tweet dari akhir cerita Gunung Sibayak. Kalau ada kata penulisan yang salah, penulis minta maaf. Tidak sempat disunting terlebih dahulu. Penulis Dev pamit undur diri. Dan tentunya Fakta Sejarah juga ikut pamit ya teman-teman. Terima kasih Mas Dev, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.